Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan saat beraktivitas di luar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik. Nah, untuk kegiatan presensi, silakan isi Google Form yang sudah Ibu share di WA Group ya. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menerapkan negosiasi bisnis dan melakukan negosiasi bisnis. Tujuan dari pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menjelaskan cara melakukan negosiasi bisnis dengan benar dan merancang negosiasi bisnis dengan benar. Selanjutnya akan Ibu sampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui pada kegiatan ini. Yang pertama, kalian nanti membaca materi Google Classroom, kemudian melakukan diskusi kelompok dalam WA Group kelompok masing-masing, terus menyelesaikan LKPD yaitu membuat percakapan negosiasi, terakhir presentasi hasil diskusi di web meeting seperti yang kita lakukan sekarang ini. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian negosiasi. Masih ingat apa yang disebut sebagai negosiasi? Nah, coba Ibu bantu mengingat begini. Nah, yang dimaksud negosiasi itu contohnya, misalkan kita itu ingin membeli sebuah barang, tetapi harganya itu sangat mahal. Kita akan menawar barang tersebut. Setelah melalui proses tawar-menawar harga, kemudian kita menyetujui harga yang ditawarkan oleh penjual. Nah, itu artinya antara kita dan penjual itu sudah terjadi sebuah kesepakatan yang pada akhirnya kita bisa membawa pulang barang yang kita inginkan tersebut. Nah, secara tidak kita sadari, kita telah melakukan kegiatan negosiasi. Nah, dari ilustrasi yang Ibu berikan, coba siapa yang bisa menarik kesimpulan apa pengertian dari negosiasi itu? Iya, bagus Elizabeth. Nah, negosiasi adalah kegiatan menawarkan, merundingkan suatu masalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh kesepakatan. Nah, lalu bagaimana cara melakukan negosiasi agar mencapai kesepakatan? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang cara melakukan negosiasi dan membuat rancangan percakapan negosiasi. Belum kita lanjutkan pada pembahasan materi, tadi malam Ibu sudah membagikan materi melalui Google Classroom. Nah, pada materi tersebut itu ada pokok materi yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang tahap-tahap melakukan negosiasi, kemudian keterampilan negosiasi dan hambatan apa yang diperoleh atau yang dihadapi ketika kita melakukan negosiasi. Nah, untuk tahap negosiasi itu sendiri dibagi menjadi 3, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tindak lanjut. Sedangkan strategi yang bisa digunakan yaitu win-win strategi, win-loss strategi, dan loss-loss strategi. Nah, di Classroom itu juga sudah Ibu share video. Nah, berikut video yang Ibu share akan Ibu tampilkan sebentar. Untuk video kurang lebihnya seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Google Classroom ya. Silahkan kalian kembali ke kelompok yang sudah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya. Di situ tugas kalian melakukan diskusi kelompok. Di dalam LKPD tersebut terdapat kasus yang harus kalian selesaikan bersama teman satu kelompok, yaitu membuat percakapan negosiasi. Untuk bentuk LKPD-nya seperti ini, kurang lebih nanti ini kalian membuat percakapan negosiasi. Untuk kasusnya ada di atas, terus soal-soalnya dan penyelesaiannya di sini.
Nah, setelah itu dalam mengerjakan LKPD, kalian itu harus mengikuti langkah-langkah yang ada. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya beri waktu 30 menit untuk berdiskusi di WA grup masing-masing. Nanti setelah 30 menit kita kembali lagi ke webmeet untuk melakukan kegiatan presentasi. Nah, bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Apa ada kesulitan? Nah, baik, kalau tidak ada kesulitan, langsung saja untuk mempersingkat waktu, silakan lakukan presentasi secara bergiliran dimulai dari kelompok 1. Nah, untuk yang kelompok lain tugasnya memperhatikan, menyimak, dan memberikan tanggapan diskusi kelompok yang melakukan presentasi. Diskusi yang sangat bagus sekali. Nah, melihat pemahaman kalian tentang strategi negosiasi ditambah lagi dengan semangat kerja serta kekompakan dalam kelompok, itu bisa dikatakan sudah bagus dalam kegiatan presentasi. Nah, dari sini coba kalian simpulkan apa yang kita peroleh dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan kali ini. Edi, Pak Fatih, coba disimpulkan. Bagus sekali, Edi. Jadi yang dimaksud dengan negosiasi adalah komunikasi atau kegiatan menawarkan atau merundingkan suatu masalah yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk memperoleh kesepakatan, di mana dalam melakukan negosiasi ada beberapa strategi yang bisa digunakan. Ibu rasa kegiatan kita cukup sekian. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya pada materi membuat surat perjanjian negosiasi bisnis. Dan Ibu akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses pembelajaran di kelas. Nah, yang penting adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian ini terkait dengan media atau bahan ajar yang Bapak Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran. Nah, teori psikologi pendidikan, remaja di usia itu, mereka itu suka dengan hal-hal yang baru, suka dengan hal-hal yang menantang. Rasa ingin tahunya itu masih tinggi, sehingga apa? Pada saat Bapak Ibu menyuguhkan sebuah bahan ajar atau menyuguhkan sebuah media, itu harus yang menarik. Nah, itu tadi yang tentang substansi ya Bapak Ibu. Nah, tentang urgensi materi itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian penggunaan model pembelajaran. Ini mungkin secara keseluruhan saja Bapak Ibu. Untuk pemberian tugas di dalam kelas tadi, misalkan waktu diskusi ada beberapa yang sudah memberikan durasi waktu, ada juga yang tidak memberikan durasi waktu. Misalkan anak-anak suruh mengamati artikel yang sudah Ibu tampilkan. Nah, ketika Bapak Ibu memberikan anak-anak suruh mengamati artikel, ini sebaiknya dikasih durasi waktu 5. Kemudian yang kedua, ada tahapan-tahapan yang masih terlupakan. Tahapan-tahapan yang terlupakan diantaranya ada beberapa yang tidak absen, sehingga tidak tahu kondisi siswa yang ikut pada materi di jam Bapak Ibu sekalian. Ingin saya tambahkan di sini, nah, kalau bisa Bapak Ibu ini kan Bapak Ibu kan mengajar di sekolah kejuruan, di mana nanti siswa-siswi Bapak Ibu kan orientasinya nanti siap bekerja. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan di dunia kerja itu kalau bisa ya hal-hal apa itu bisa dimasukkan di materi Bapak Ibu ya, materi yang kekinian gitu ya.